warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Siti Rahmalia Armi dengan NIM 24060150. Baik, di sini aku akan mempresentasikan materi bab 7 yaitu makroekonomi. Pertumbuhan ekonomi 1 yaitu akumulasi modal dan pertumbuhan populasi. Di sini pada tabel 71 yaitu modal pertumbuhan Solo menunjukkan bagaimana tabungan populasi, pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan teknologi mempengaruhi tingkat output perekonomian dan pertumbuhannya dari waktu ke waktu. Dalam bab ini, kami menganalisis peran tabungan dan pertumbuhan populasi. Pada bab berikutnya, kami memperkenalkan tentang kemajuan teknologi. Selanjutnya yaitu pada materi pertama yaitu tentang akumulasi modal. Model pertumbuhan Solo dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian serta bagaimana pengaruhnya terhadap total output barang dan jasa suatu negara. Kami akan membangun model ini dalam serangkaian langkah. Langkah pertama kami adalah memeriksa bagaimana pasokan dan permintaan barang menentukan akumulasi modal. Pada langkah pertama ini, kita berasumsi bahwa angkatan kerja dan juga teknologi adalah tetap. Kami kemudian mengendurkannya asumsi dengan memperkenalkan perubahan dalam angkatan kerja. Nanti dalam bab ini dan dengan memperkenalkan perubahan teknologi di masa depan. Selanjutnya, penawaran dan permintaan barang. Hal yang sama juga berlaku untuk modal Solo dengan mempertimbangkan penawaran dan permintaan barang. Kita dapat melihat apa yang menentukan berapa banyak output yang diproduksi pada waktu tertentu dan bagaimana output tersebut dialokasikan di antara penggunaan alternatif, yaitu selanjutnya yaitu penyediaan barang dan fungsi produksi. Pasokan barang dalam model Solo didasarkan pada fungsi produksi yang menyatakan bahwa output bergantung pada persediaan modal dan angkatan kerja. Di sini rumusnya Y sama dengan F buka kurung K, L tutup kurung. Modal pertumbuhan Solo mengasumsikan bahwa fungsi produksi bersifat konstan kembali ke skala. Asumsi ini sering dianggap realistis dan seperti yang akan kita lihat singkatnya, ini sangatlah membantu menyederhanakan analisis. Tapi coba ingatlah bahwa fungsi produksi mempunyai konstan kembali ke skala jika ZY sama dengan F buka kurung ZK, ZL tutup kurung. Untuk sembarangan bilangan positif Z, artinya jika modal dan tenaga kerja dikalikan dengan Z, jumlah output juga dikalikan dengan Z. Fungsi produksi dengan skala hasil konstan memungkinkan kita menganalisis semuanya kuantitas dalam perekonomian dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. Untuk melihat bahwa ini benar, tetapkan Z sama dengan 1/A. Pada persamaan sebelumnya untuk memperoleh Y per L sama dengan F buka kurung K per L, 1. Karena ukuran perekonomian tidak menjadi masalah, hal ini terbuka nyaman untuk menunjukkan semua kuantitas dalam istilah per pekerja. Kita menetapkan jumlah per pekerja dengan huruf kecil, jadi Y per L adalah output per pekerja, dan K per L adalah modal per pekerja. Kita kemudian dapat menulis fungsi produksi sebagai FK, di mana kita mendefinisikan FK pada gambar 71 mengilustrasikan fungsi produksi ini. Ini kita lihat pada gambar 71, yaitu kemiringan fungsi produksi ini menunjukkan berapa banyak output tambahan yang dihasilkan suatu pekerjaan
berproduksi ketika memberikan unit modal tambahan. Jumlah ini merupakan jumlah marginal produk modal atau MPK secara matematis. Kita biasanya menulis dengan MPK sama dengan F buka kurung K plus 1 tutup kurung kurang FK. Fungsi produksi menunjukkan caranya jumlah modal per pekerjaan menentukan jumlah keluaran per pekerja, yaitu Y sama dengan FK. Itu kemiringan fungsi produksi adalah produk marginal dari modal. Jika K bertambah satuan atau satuan, Y bertambah satuan MPK. Ini kita lihat pada kurva ini. Itu fungsi produksi menjadi lebih datar saat K yang meningkat. Perlu diingat saat K meningkat menunjukkan produk marginal yang semakin berkurang dari modal. Selanjutnya, permintaan barang dan fungsi konsumsi. Permintaan untuk barang dalam model shallow berasal dari konsumsi dan investasi. Di tempat lain, dengan kata lain, output per pekerja ya dibagi antara konsumsi per pekerja dan investasi per pekerja. Ini perlu dengan investasi adalah per pekerja C plus investasi. Persamaan ini adalah versi identitas neraca pendapatan nasional per pekerja untuk suatu perekonomian. Perhatikan bahwa ini menghilangkan pembelian pemerintah yang untuk tujuan saat ini bahasa yang bisa kita abaikan dan eksplorator. Karena kita mengasumsikan perekonomian tertutup. Model shallow mengasumsikan bahwa setiap tahun orang menabung hanya sepersekian dari tabungannya, pendapatan dan konsumsi sebagian kecil 1 kurang S. Kita dapat mengungkapkan ide ini sebagai berikut, yaitu menurunkan fungsi konsumsi bagi C sama dengan 1 kurang S Y. Di mana S adalah tingkat tabungan, adalah angka antara 0 dan 1. Ingatlah, itu berbagai kebijakan pemerintah berpotensi mempengaruhi tingkat tabungan suatu negara. Salah satu tujuan kami adalah menemukan tingkat tabungan yang diinginkan, namun untuk saat ini kami hanya mengambil tingkat tabungan S seperti yang diberikan. Untuk melihat implikasi fungsi konsumsi terhadap investasi, substitusikan 1S ya untuk dalam identitas neraca pendapatan nasional. Ingat di sini Y sama dengan buka kurung 1 kurang S tutup kurung Y plus I. Susun ulang syarat-syarat yang akan diperoleh, yaitu I sama dengan SC. Selanjutnya, pertumbuhan capital stock dan steady state. Pada saat tertentu, persediaan modal merupakan penentu utama output perekonomian, namun persediaan modal dapat berubah seiring berjalannya waktu. Dan perubahan tersebut dapat mengarah pada dampak ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Secara khusus, ada dua kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal, yaitu investasi dan depresiasi. Investasi adalah pengeluaran untuk pabrik dan peralatan baru, dan itu menyebabkan persediaan. Modal meningkat. Depresiasi adalah habisnya modal lama, dan hal ini menyebabkan persediaan modal turun. Tapi mari kita pertimbangkan masing-masing kekuatan ini satu persatu. Ini kita dapat dari figur 72 atau gambar 72 ini. Seperti kita ketahui, investasi per pekerja I sama dengan SY. Dengan mengamati fungsi produksi untuk Y, kita dapat menyatakan investasi per pekerja sebagai fungsi change stock modal per pekerja, yaitu ISFK. Investment sama dengan SFK. Persamaan ini menghubungkan stok modal K yang ada dengan akumulasi modal baru modal I.
Pada gambar 72 menunjukkan hubungan ini. Angka ini mengilustrasikan bagaimana caranya untuk apapun nilai K, ingat kapital per worker ini K, jumlah outputnya ditentukan oleh fungsi produksi atau FK. Output, konsumsi, dan investasi tingkat tabungan menentukan alokasi pengeluaran antar konsumsi dan investasi. Untuk tingkat apapun modal K, output adalah AFK. Ingat, output adalah FK. Investment adalah SFK. Dan konsumsi adalah FK dikurang dengan SFK. Jadi hasilnya itu pada ini adalah konsumsi atau consumption per worker pada titik panjang ini. Atau investment per worker. Ini adalah investment per worker. Dan ini adalah output per worker. Untuk memasukkan penyusutan ke dalam modal, aku mengasumsikan pecahan tertentu di persediaan modal habis setiap tahun. Di sini D atau depreciation atau depresiasi disebut dengan tingkat depresiasi ya. Misalnya jika modal tertahan rata-rata selama 25 tahun, maka tingkat penyusutannya adalah per tahun adalah D sama dengan 0,04. Jumlah modal terdepresiasi setiap tahunnya adalah DK. Ini modalnya. Di gambar 73 menunjukkan berapa jumlahnya penyusutan tergantung pada persediaan modal. Kita dapat mengungkapkan dampak investasi dan depresiasi terhadap persediaan modal dengan persamaan ini. Perubahan modal persediaan sama dengan investasi delta K sama dengan 1 DK atau depresiasi. Perlu diingat di mana DK adalah perubahan persediaan modal antara 1 tahun dan tahun berikutnya. Karena investasi sama dengan SFK, maka kita dapat menuliskannya sebagai DKSF atau KDK. Depresiasi sebuah constantion D dari pemakaian stok modal keluar setiap tahunnya. Depresiasi adalah oleh karena itu sebanding dengan modal. Oke, di sini aku menjelaskan tentang setelah ini melihat bagaimana investasi dan depresiasi mempengaruhi perubahan stok modal. Setelah ini kita melihat kondisi keseimbangan jangka panjang yang disebut steady state. Pada grafik ini sumbu horizontal menunjukkan, ini fotonya kurang jelas. Sumbu horizontal menunjukkan modal per pekerja atau K, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan investasi dan depresiasi per pekerja. Terdapat dua kurva utama, yaitu kurva investasi dan juga kurva depresiasi. Kurva investasi yaitu yang pada kurva merah ini, sementara kurva depresiasi yang warna biru ini ya perlu diingat. Di kurva investasi menunjukkan investasi per pekerja yaitu S dikali output per pekerja atau SFK. Kurva ini berbentuk cengkung karena output mengalami diminishing returns terhadap modal. Sementara kurva depresiasi atau DK menunjukkan jumlah modal yang menyusut setiap tahun yang besarnya proporsional terhadap stok modal atau DK, yaitu DK. Karena itu, kurva depresiasi berbentuk garis lurus. Di sini kita lihat
ada titik potong, ini namanya titik potong antara kurva investasi dan depresiasi menunjukkan tingkat modal per pekerja, yaitu ini biasanya disebut dengan kondisi steady state. Pada titik ini investasi sama dengan depresiasi, sehingga perubahan stok modal sama dengan nol. Kalau secara matematis itu biasanya SFK sama dengan DK kan. Nah, secara dinamika di bawah K, jika modal pekerja di bawah K, maka investasi lebih besar daripada depresiasi. Akibatnya, stok modal akan bertambah dan ekonomi bergerak menuju steady state. Sementara kalau di atas K, sebaliknya, jika modal pekerja berada di atas K, maka depresiasi lebih besar daripada investasi. Stok modal akan menyusut sehingga kembali ke steady state. Kalau kalimat kuncinya itu steady state adalah bersifat stabil. Makna ekonominya dalam jangka panjang perekonomian tidak tumbuh karena akumulasi modal semata. Tanpa perubahan teknologi atau pertumbuhan tenaga kerja, ekonomi akan berhenti di tingkat modal dan output tertentu. Karena itu, dalam model Solow, pertumbuhan jangka panjang hanya dapat dijelaskan oleh kemajuan teknologi. Selanjutnya, parameter itu yaitu mari kita gunakan contoh numerik untuk melihat bagaimana kerja modal Solow dan cara kerjanya perekonomian mendekati keadaan stabil. Untuk contoh ini, kita berasumsi pada fungsi konduksi adalah Y sama dengan ini kita asumsikan fungsi produksinya adalah Y K setengah L K setengah, yang merupakan fungsi Cobb-Douglas dengan pangsa modal A sama dengan setengah. Artinya modal dan tenaga kerja punya kontribusi yang seimbang terhadap output. Lalu karena dalam model Solow kita fokus ke output per pekerja, maka seluruh persamaan kita bagi dengan tenaga kerja A. Di sini output per pekerja yaitu Y sama dengan Y per A, sementara modal per pekerja yaitu K sama dengan KA. Setelah dibagi dan disusun ulang, kita dapat fungsi produksi per pekerja yaitu sama dengan K setengah atau Y bagi K. Intinya makin kaya modal, efek tambahannya nggak sewow awalnya. Dalam modal Solow, perekonomian akan terus nambah sampai titik di mana investasi sama dengan depresiasi. Itu guys. Selanjutnya pada gambar investment dan depreciation, peningkatan tingkat tabungan menyeratkan bahwa jumlah investasi untuk setiap modal saham adalah lebih tinggi. Oleh karena ini, hal ini menggeser fungsi tabungan ke atas. Pada awalnya keadaan stabil K1, investasi sekarang melebihi depresiasi. Modal stok naik hingga perekonomian mencapai kondisi mapan baru K2 dengan lebih banyak modal dan keluaran. Selanjutnya, pertumbuhan populasi. Model dasar Solow menunjukkan bahwa akumulasi modal tidak dapat menjelaskan hal ini dengan sendirinya. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tingkat tabungan yang tinggi menyebabkan pertumbuhan yang tinggi. Sebenarnya, namun perekonomian pada akhirnya mendekati keadaan stabil, di mana modal dan keluarannya konstan. Untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang kita amati di sebagian besar dunia, kita harus memperluas model Solow.
dengan memasukkan sumber pertumbuhan ekonomi lainnya, pertumbuhan populasi, dan teknologi kemajuan. Pada bagian ini aku menambahkan pertumbuhan populasi ke dalam modal sesuai dengan materi, yaitu model ini pertumbuhan penduduk didepresiasi modal Solow dan pertumbuhan penduduk adalah dua alasan stok modal per pekerja menyusut. Jika N adalah laju pertumbuhan penduduk dan DIS tingkat penyusutan, maka D plus N K adalah investasi titik impas D. Jumlah investasi yang diperlukan untuk menjaga ibu kota tetap konstan per pekerja K. Untuk perekonomian berada dalam kondisi stabil, investasi SFK harus mengimbangi dampak depresiasi dan pertumbuhan ulasi atau D plus NK. Ini diwakili oleh persilangan dua kurva tersebut. Jadi dapat kesimpulannya itu pada bab ini memulai proses pembangunan modal Solow itu modal yang dikembangkan sejauh ini menunjukkan bagaimana tabungan dan pertumbuhan penduduk menentukan stok modal dalam kondisi mapan dan tingkat pendapatan per orang. Yang seperti yang telah kita lihat, hal menyoroti banyak ciri dan dari pengalaman pertumbuhan aktual, pengalaman mengapa Jerman dan Jepang tumbuh begitu pesat dilanda kehancuran Perang Dunia II, yang menyebabkan negara-negara menyimpan dan menginvestasikan sebagian besar output. Mereka lebih kaya dibandingkan negara-negara menabung dan berinvestasi dalam jumlah lab kecil. Dan mengapa negara tersebut dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi lebih miskin dibandingkan negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang rendah. Baik, sekian dari saya, Siti Rahmali Army. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.